Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yohana Diwadamara dari kampus Universitas Pelita Bangsa dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai etika komunikasi dalam bisnis dengan studi kasus perusahaan Volkswagen yang dikenal sebagai kasus Dieselgate. Oke. Alasan saya memilih tema ini karena komunikasi merupakan aset yang paling penting dalam dunia bisnis. Jadi bisa dibilang komunikasi ini tuh adalah fondasi utama dalam dunia bisnis, karena seperti itu ya teman-teman. Nah, sebuah perusahaan tidak hanya dituntut untuk menghasilkan produk yang berkualitas, tetapi juga harus mampu menyampaikan informasinya secara jujur. Jadi tidak boleh berbohong dan harus selalu transparan dalam penyampaian komunikasinya, dan yang pasti dengan penuh bertanggung jawab. Nah, ketika komunikasi ini dilakukan secara tidak etis, maka kepercayaan konsumen itu pasti dapat hilang meskipun produk yang dihasilkan ini berkualitas. Nah, dari sini kita sangat tahu ya, berarti kalau ternyata komunikasi itu sangat penting. Nah, dalam mengkomunikasikan sesuatu itu juga harus secara jujur dan tidak boleh menyampaikan secara tidak etis, karena di sini mempunyai tujuan untuk menjaga kepercayaan konsumen untuk kelancaran bisnis yang sedang dijalankan. Nah, oleh karena itu teman-teman, pada presentasi ini saya akan menjelaskan konsep etika komunikasi bisnis, menguraikan kasus Volkswagen, menganalisis penyebab permasalahan berdasarkan teorinya, kemudian memberikan solusi yang dapat diterapkan pada perusahaan. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang komunikasi bisnis terlebih dahulu. Nah, apa itu komunikasi bisnis? Komunikasi bisnis itu adalah proses penyampaian ide atau pesan atau instruksi dalam sebuah lingkungan bisnis untuk mencapai tujuan perusahaan secara bersama. Nah, etika komunikasi bisnis ini adalah penerapan nilai-nilai moral dalam sebuah proses penyampaian informasi pada lingkungan bisnis. Nah, sehingga apa? Sehingga komunikasi ini dilakukan secara jujur, bertanggung jawab, sopan, terbuka, dan menghargai semua pihak. Sama yang seperti tadi sudah saya jelaskan, bahwasannya komunikasi itu harus dilakukan secara jujur, bertanggung jawab, sopan, terbuka, dan menghargai semua pihak. Dan komunikasi tidak boleh disampaikan, informasi tidak boleh disampaikan secara tidak etis. Nah, komunikasi bisnis ini tidak hanya bertujuan untuk menjual produk saja teman-teman, tetapi juga membangun hubungan jangka panjang. Nah, jadi bukan hanya membangun hubungan jangka pendek atau mendapatkan keuntungan yang hanya untuk jangka pendek saja, tetapi juga untuk membangun hubungan jangka panjang dengan para pelanggan, para investor, para pemerintah, atau masyarakat. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan komunikasi bisnis. Di sini tujuannya ada 6 tujuan, yaitu yang pertama adalah menyampaikan informasi dengan jelas. Lalu yang berikutnya ada membangun kepercayaan, lalu mengurangi kesalahpahaman, lalu menjaga hubungan baik, lalu mendukung tercapainya tujuan perusahaan. Nah, jadi yang pertama ini ada menyampaikan informasi dengan jelas. Jadi dalam sebuah perusahaan ini ada atasan menyampaikan kepada karyawannya target produksinya itu berapa, lalu cara pengerjaannya itu seperti apa, lalu ketika ada masalah ini penyelesaiannya ini seperti apa. Jadi semua itu disampaikan secara jelas kepada karyawannya, supaya karyawannya ini dapat dengan mudah memahami apa yang disampaikan. Lalu yang kedua ada membangun kepercayaan. Jadi perusahaan ini menjelaskan tentang produk yang ingin diperjualbelikan. Ini menjelaskan spesifikasi produknya ini secara jujur dengan pelanggan, supaya dapat menjaga kepercayaan pelanggan.
Nah, lalu yang berikutnya adalah mengurangi kesalahpahaman. Nah, maksud dari tujuan untuk mengurangi kesalahpahaman ini apa? Ini adalah seorang atasan ini memberikan instruksi yang jelas. Jadi agar supaya antara karyawan dengan atasan ini tidak berbeda pemahaman. Jadi harus disampaikan secara jelas dan satu pemahaman untuk karyawannya. Jadi supaya karyawan ini mampu menerima informasi ini dengan secara satu pemahaman. Jadi tidak ada kesalahpahaman. Lalu yang berikutnya adalah menjaga hubungan baik. Oke, jadi dalam lingkup bisnis, komunikasi ini dalam berkomunikasi harus selalu saling menghargai dan saling menghormati setiap perbedaan di dalam komunikasi bisnis atau dalam menyampaikan atau menerima informasi, supaya hubungan dalam sebuah bisnis atau dalam perusahaan ini bisa selalu berjalan dengan baik dan pastinya menjadi lingkungan yang nyaman. Nah, lalu yang selanjutnya adalah mendukung tercapainya tujuan perusahaan. Nah, ini misal perusahaan ini target produksinya ini lagi meningkat, sedang meningkat 20% misalnya. Nah, jadi atasan ini wajib sekali menyampaikan kepada seluruh bagian yang ada di perusahaan tersebut jikalau sedang ada target produksi yang meningkat 20%, supaya seluruh bagian perusahaan ini ikut mendukung tercapainya tujuan target produksi perusahaan. Saya akan menjelaskan tentang prinsip etika komunikasi bisnis. Yang pertama adalah kejujuran. Oke, informasi yang disampaikan ini harus sesuai fakta. Misalnya perusahaan ini tidak boleh melebih-lebihkan kualitas suatu produk. Lalu yang berikutnya adalah transparansi. Nah, apa itu transparansi? Jadi perusahaan ini harus terbuka apabila terjadi masalah. Nah, apabila di perusahaan ini terjadi masalah dalam sebuah produknya atau mungkin dalam mesin pembuatannya, ini harus dilakukan atau diinformasikan secara transparan dan tidak boleh ditutup-tutupi agar perusahaan ini bisa mencari solusi yang terbaik untuk setiap masalah yang ada di dalam suatu lingkungan bisnis. Lalu yang berikutnya yaitu adalah tanggung jawab. Nah, perusahaan ini harus siap menerima konsekuensi atas informasi yang diberikan. Seperti yang tadi dijelaskan, yang pertama yaitu adalah yang pertama kejujuran. Jadi jikalau nanti ada masalah apapun tentang produk yang sudah diberikan kepada suatu customer, jadi perusahaan ini harus siap menerima konsekuensi atau informasi yang memang sudah mereka berikan. Lalu yang berikutnya adalah menghargai pihak lain. Nah, maksud dari menghargai pihak lain itu apa, teman-teman? Jadi yang namanya komunikasi ini harus dilakukan dengan sopan tanpa merugikan konsumen. Jadi harus saling menghargai pihak lain dengan secara customer, dengan secara investor, seperti itu. Yang berikutnya adalah akurat. Nah, informasi yang diberikan ini harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi benar-benar harus valid. Nah, lalu yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang profil perusahaan Volkswagen. Nah, jadi yang tadi sudah saya bahas, kasus ini itu biasa disebut dengan kasus Dieselgate. Nah, jadi perusahaan Volkswagen ini tuh merupakan perusahaan otomotif berasal dari Jerman. Nah, ini tuh berdiri pada tahun 1937. Nah, perusahaan Volkswagen ini termasuk salah satu produsen mobil terbesar di dunia, teman-teman. Nah, produk-produknya ini dipasarkan lebih dari 150 negara. Nah, terus perusahaan Volkswagen ini tuh dikenal sebagai perusahaan yang mengutamakan kualitas, teknologi, keamanan, dan ramah lingkungan. Nah, karena itulah masyarakat ini sangat mempercayai merek Volkswagen. Namun pada tahun 2015 kepercayaan tersebut menurun akibat munculnya skandal Dieselgate. Nah, jadi penjelasan kasus yang tadi sudah saya paparkan. Jadi pada tahun 2015 Badan Perlindungan Lingkungan Amerika Serikat ini menemukan bahwa Volkswagen ini tuh memasang perangkat lunak khusus pada kendaraan dieselnya. Nah, perangkat lunak tersebut ini tuh mampu mendeteksi ketika kendaraan ini sedang menjalani uji emisinya. Nah, saat diuji, mesin bekerja normal sehingga hasil emisi terlihat rendah. Namun ketika mobil digunakan di jalan raya, emisi gas buang ini tuh sebenarnya jauh lebih tinggi. Nah, Volkswagen ini tetap
mengiklankan mobil dieselnya sebagai kendaraan yang ramah lingkungan. Nah, akibatnya dari kejadian tersebut, jutaan konsumen ini membeli kendaraan tersebut berdasarkan informasi yang tidak sesuai fakta. Nah, jadi tidak valid. Nah, jadi dari dampak kasus ini itu ada beberapa dampaknya, teman-teman. Jadi dampak yang pertama ini adalah reputasi perusahaan ini jadi menurun. Nah, dari tadi yang personal brandingnya perusahaan Volkswagen ini yang menciptakan teknologi yang dengan kualitas tinggi, ramah lingkungan. Jadi gara-gara kasus Dieselgate ini, reputasi perusahaan ini jadi menurun. Lalu kepercayaan konsumen hilang karena perusahaan Volkswagen ini dia tidak menyampaikan informasi secara akurat atau secara valid. Jadi yang disampaikan itu tidak jujur. Nah, dengan masalah yang sudah ada, CEO-nya ini kabarnya sampai mengundurkan diri. Dan dari perusahaan Volkswagen juga perusahaannya ini membayar denda miliaran dolar kepada seluruh customer yang sudah merasa dirugikan. Lalu dengan kejadian seperti itu, harga saham pada perusahaan tersebut turun dan penjualan mengalami penurunan yang sangat drastis. Jadi bisa kita lihat ya dari kasusnya perusahaan Volkswagen ini, analisisnya adalah prinsip kejujurannya ini dilanggar. Nah, perusahaan ini menyampaikan informasi yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, tidak jujur. Nah, padahal sudah dibahas dari awal, Pak, kejujuran merupakan dasar komunikasi bisnis yang paling utama. Lalu analisis keduanya adalah tidak transparan. Nah, perusahaan Volkswagen ini tidak menjelaskan kepada konsumen mengenai penggunaan software tersebut. Akibatnya konsumen tidak memperoleh informasi yang benar. Lalu analisis ketiga adalah tanggung jawab perusahaan ini sangat rendah, karena perusahaan ini lebih fokus mempertahankan citra dibanding menyampaikan fakta yang sebenarnya. Jadi ya seperti tadi, yang perusahaan itu harus memiliki keuntungan dalam jangka panjang, bukan hanya memikirkan keuntungan dalam jangka pendeknya saja. Lalu yang analisis berikutnya adalah komunikasi internalnya di perusahaan ini kurang baik. Kemungkinan terdapat budaya organisasi yang terlalu berorientasi pada target sehingga karyawan ini tidak berani menyampaikan kesalahannya. Lalu analisis berikutnya adalah hubungan perusahaan dengan stakeholder ini terganggu. Nah, jadi stakeholdernya di sini itu ada konsumen, investornya, pemerintah, karyawannya, masyarakat. Jadi seluruh stakeholdernya ini mengalami penurunan kepercayaan terhadap perusahaan Volkswagen dari permasalahan yang sudah terjadi tadi itu. Nah, kalau sudah terjadi masalah yang seperti itu, dalam etika komunikasi bisnis yang baik harus memiliki solusi. Nah, solusinya itu apa, teman-teman? Yaitu adalah membangun budaya komunikasi yang jujur. Sekali lagi, yang jujur. Lalu yang selanjutnya adalah seluruh informasi ini harus disampaikan ini berdasarkan fakta yang ada, tidak boleh dilebih-lebihkan dan juga tidak boleh dikurang-kurangkan. Lalu yang solusi selanjutnya adalah melakukan audit komunikasi. Nah, setiap informasi yang akan dipublikasikan ini harus melalui proses pemeriksaan yang ketat. Jadi komunikasi di dalam perusahaan itu sudah benar-benar dilakukan dengan baik belum? Jadi seperti itu. Lalu yang selanjutnya adalah memberikan pelatihan etika komunikasi bisnis kepada seluruh karyawannya. Lalu solusi yang selanjutnya adalah meningkatkan sistem whistleblowing. Nah, ini karyawan ini diberi kesempatan untuk melaporkan pelanggaran tanpa takut mendapat tekanan. Nah, jadi karyawan ini harus memberikan informasi atas pelanggaran yang sudah terjadi di perusahaan, apapun itu tanpa ada rasa tekanan dan ketakutan. Lalu yang berikutnya adalah menyampaikan permintaan maaf secara terbuka dan memberikan kompensasi kepada pelanggan. Lalu hal ini tuh penting ya untuk memulihkan kepercayaan customer kita, untuk memulihkan kepercayaan publik juga. Berdasarkan pembahasan yang sudah saya sampaikan tadi, kesimpulannya adalah bahwa etika komunikasi bisnis ini merupakan faktor terpenting dalam menjaga keberlangsungan perusahaan atau fondasi utama dalam keberlangsungan suatu bisnis.
Dari kasus perusahaan Volkswagen, ini menunjukkan bahwa komunikasi yang tidak jujur ini dapat menimbulkan kerugian secara finansial, merusak reputasi perusahaan juga, dan menghilangkan kepercayaan masyarakat, kepercayaan publik, kepercayaan customer kita juga. Nah, oleh karena itu teman-teman, setiap perusahaan ini harus menerapkan komunikasi yang jujur, transparan, bertanggung jawab, dan menghormati seluruh stakeholder agar hubungan bisnis ini dapat berjalan secara berkelanjutan. Baik, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terjadi kesalahan dalam saya penyampaian yang saya sengaja maupun saya tidak sengaja. Terima kasih atas perhatiannya untuk teman-teman semuanya dan juga Bapak atau Ibu dosen yang melihat video saya tentang etika komunikasi dalam berbisnis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.